Presiden Joko Widodo didorong untuk menjadi Ketua Barisan Nasional atau Barnas partai-partai politik pendukung pemerintahan mendatang. Di kutub berbeda, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta untuk memimpin perbaikan demokrasi yang saat ini sudah hancur. Wacana Jokowi menjadi Ketua Barnas partai-partai koalisi pendukung pemerintahan mendatang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali. Menurut Grace, Presiden Jokowi mestinya memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas. Sementara permintaan agar Megawati memimpin gerakan perbaikan demokrasi disampaikan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Permintaan itu menurut Mahfud disampaikan oleh 16 tokoh masyarakat saat bertemu dirinya, Megawati, dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tokoh-tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, diantaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi. Alasannya saat ini demokrasi Indonesia telah hancur, sehingga harus ada upaya perbaikan yang dipimpin oleh tokoh sekelas Megawati. Desakan agar Megawati dalam tanda petik melawan bukan saja disuarakan para akademisi dan penggiat demokrasi, tetapi juga masyarakat umum yang mengirim puluhan karangan bunga di kantor DPP PDIP. Berbagai elemen masyarakat itu mendesak Megawati agar tidak ragu-ragu mendukung penggunaan hak angket DPR untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan selama proses pemilu 2024. Jika terwujud, kita sudah dapat memprediksi seperti apa peta politik mendatang. Benturan keras akan terjadi di parlemen, di mana pemerintahan mendatang tidak akan mudah meloloskan kebijakan yang dicanangkan karena minimnya dukungan politik. Jika melihat perolehan suara sementara di KPU, maka PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 akan menguasai parlemen. Bahkan andai oposisi hanya menyisa PDIP dan PKS, tidak mudah bagi Jokowi dan pemerintahan mendatang untuk menundukkan. Keduanya dikenal sebagai partai yang militan dan istiqomah ketika berada di luar istana. PDIP menjadi oposisi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara PKS berada di luar pemerintahan sejak Jokowi menjadi presiden. Kita tunggu apakah Jokowi akan benar-benar berhadapan dengan Megawati, mengingat sampai hari ini Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Beda hal jika Jokowi hengkang dari kandang banteng dan bergabung dengan Partai Golkar. Benturan yang terjadi dipastikan akan lebih keras. Keengganan Jokowi meninggalkan kandang banteng meski secara politik sudah berbeda jalan masih menjadi tanda tanya besar. Bukankah lebih elegan jika Jokowi yang telah dibesarkan PDIP mundur secara baik-baik? Tetapi yang lebih mengherankan justru sikap Megawati, berbeda dengan kader-kader lain yang langsung dipecat ketika dalam tanda petik menodai kesucian hak prerogatifnya. Jokowi sepertinya mendapat perlakuan khusus. Megawati terkesan dalam tanda petik tidak berani memecat Jokowi. Apakah karena Megawati dalam tanda petik takut Jokowi bakal menggunakan kekuasaannya untuk membongkar kandang banteng sehingga menunggu sampai akhir pemerintahannya? Menarik mengikuti drama keduanya. Jokowi yang dulu selalu sendiko dawuh dalam kapasitasnya sebagai petugas partai, tiba-tiba membalelo tepat sesaat sebelum hajatan politik nasional bertajuk Pemilu 2024 digelar. Megawati sepertinya tidak siap dengan manuver Jokowi yang diduga menggunakan bansos dan sumber daya negara lainnya, termasuk aparatus negara. Jagoan Megawati di Pilpres 2024 hancur lebur, sementara perolehan suara partainya melorot meski masih menjadi pemenang. Terlepas akhir dari perang wacana di atas, kita berharap bukan sekedar gimmick, terutama dari kubu Megawati. Kerusakan yang terjadi akibat ambisi kekuasaan telah menyebar ke semua lini, tidak lagi sebatas di tataran politik dan pemerintahan,
Melambungnya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat seperti terbiarkan. Pemerintah tidak mampu mengendalikan lonjakan harga. Naik turunnya harga kebutuhan pokok benar-benar dikendalikan oleh pasar layaknya di negara kapitalis. Pemerintah selaku regulator kehilangan taji di depan pengusaha besar yang menjadi salah satu sumber dana politik. BUMN yang diharapkan bisa memainkan peran penting selaku soko guru perekonomian nasional justru sibuk menghitung utang akibat penugasan-penugasan untuk menopang proyek mercusuar, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan ibu kota negara IKN dapat dijadikan contohnya. Bukan hanya mencabut subsidi, pemerintah juga menaikkan pajak di berbagai sektor yang berdampak langsung pada masyarakat. Tidak ada lagi tempat mengadu karena pemerintah telah menulihkan diri dari keluh kesah rakyat kecil. Negeri ini seolah sudah autopilot. Kita tunggu aksi Megawati secara nyata. Paling dekat tentu terkait pengajuan hak angket di DPR. Apakah Megawati masih punya nyali atau juga sudah tersandera oleh kasus-kasus hukum kadernya? Jika sampai Megawati tidak lagi peduli dengan kondisi bangsa, mungkin ini saatnya membentuk poros ketiga yang dipimpin oleh tokoh di luar arus utama. Tetapi adakah tokoh yang minimal setara dengan Megawati? Lebih baik berjuang sesuatu dalam hidup daripada mati sia-sia. Demikian quote terbaik dari Jenderal George S. Patton. Tetap semangat.